Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Kemarin sudah kita selesaikan penjelasan tentang doa istiftah yang pertama. Kemudian kita melangkah ke doa istiftah yang kedua. Ini doanya agak panjang ya. Tapi sepanjang apapun doa bacaan sholat, kalau kita hafalkan itu pasti kita akan bisa menghafalkannya. Karena doa dalam sholat ini kita baca setiap hari. Ya, kita baca setiap hari. Cuman kendalanya mau atau tidak. Ada yang mau dia bisa menghafalnya, ada yang tidak mau dia ya sudah, tidak akan pernah berusaha untuk menghafal dan tidak akan pernah hafal karena tidak pernah mau menghafalkan. Dari tidak hafal menjadi hafal itu ada proses menghafal ya. Orang tidak akan bisa hafal kalau dia tidak mau menghafal. Ya sesusah-susahnya menghafal itu diulang-ulangi ping 300 mesti hafal ya. Tapi kadang-kadang orang yang ngulang 300 ini sing aras-arasan sing wegah. Allahu musta'an. Allahumma hdina. Dari riwayat Ali ibn Abi Thalib. Ini riwayat dari Sahih Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati qala, ketika salat mengatakan ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta wa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi fa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilaika ana bika wa ilaika wa tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh ya. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Kalau satu hari menghafal satu baris, satu pekan hafal. Kalau satu hari menghafal setengah baris, maka 2 pekan hafal. Satu hari menghafal seperempat baris, 1 bulan insya Allah hafal. Kari karep apa ora, itu masalahnya. Kita kalau mengejar dunia kita mau, tapi kalau menghafalkan doa yang kita baca dalam sholat ya, kalimat-kalimat langit yang luar biasa indah ini, yang kalimat-kalimat lain langit yang doa-doa yang kita panjatkan, Allah mengajarkan doa-doa ini untuk kita panjatkan kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan, mencontohkan kepada kita, mengajarkan lewat prakteknya beliau, kemudian didengar, diketahui, diajarkan kepada sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka, dan kemudian dijelaskan kepada umat ya, kepada muridnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai hari ini, sampai ke Semanggi ini. Padahal ya dari Arab, dari Mekah sana jauh, dan Nabi Muhammad SAW hidup 1400 tahun yang lalu. Memang sudah janjinya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga ajaran agama ini. Ada yang menjaga, ada yang menyampaikan murni ya, mulai dari para imam ahli hadis ya, perawi hadis,
ahlul jarhi wa ta'dil, ya, ahli menilai perawi hadis. Karena ini adalah ucapan Nabi SAW, tidak boleh disampaikan oleh seorang pembohong. Takutnya nanti dia berbohong dan akhirnya ajaran agama tercemari oleh hal-hal yang sebetulnya bukan dari ajaran agama tapi dianggap sebagai ajaran agama karena ada satu hadis yang merupakan rekayasa dan dipercaya dianggap menjadi hadis, misalnya seperti itu. Dan bermacam-macam caranya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, menjaga Islam, menjaga, ya, teks Al-Quran. Teks Al-Quran dijaga dengan banyaknya para penghafal Quran. Ya, ada mushaf kurang 1 huruf apa 2 huruf langsung ketahuan. Ya, kemudian menjaga makna dari Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu, teks Al-Quran itu adalah, ya, tujuannya adalah untuk menyampaikan makna dan pesan-pesan. Walaupun teksnya Al-Quran itu berbeda dengan teks-teks yang lain, karena Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya berbeda dengan kalamnya manusia lah ini. Sampai, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat, bagaimana bacaan-bacaan dalam sholat, semua sudah lengkap dan sampai kepada kita di sini, walaupun kita hidup 1400 tahun setelah Nabi SAW wafat. Nah, ini doa yang indah, ya, subhanallah, ya. Aku hadapkan wajahku, wajhatu wajhi, aku hadapkan wajahku. Nanti kita terangkan, ya, maknanya, maksudnya apa sih wajhatu wajhi ini? Aku hadapkan wajahku kepada Allah, aku hadapkan hidupku, aku hadapkan wajahku, artinya aku arahkan hidupku ini adalah untuk mengejar, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku ini kepada yang menciptakan langit dan bumi. As-samawat wal ard. Jadi ini isyarat, ya, bahwa di langit dan di bumi ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini isyarat bahwa kita harus memikirkan, ya, tentang langit dan bumi ini. Lalu kita, nah, ini kan orang-orang yang mereka salah dalam memahami ini, nanti kita bahas, ya. Apa, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Saya pernah sampaikan tapi di mana lupa saya. Pokoknya yang penting bukan di sini, insyaallah nanti. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini saya teruskan dulu, ya, nanti saya bahas nanti. Hanifan, lurus, wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan bagian dari orang-orang musyrik. Musyrik itu apa? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghadapkan wajahnya ke Allah tapi tidak total, masih ada menghadapkan wajahnya ke yang lain. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar saya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aneh lagi ajaran siapa itu, ya, enggak saya sebut namanya, ya, nanti geger. Kalau ibadah itu jangan cari ridha Allah, itu hawa nafsu loh. Tapi nek ke kuburan, boleh, itu wali, itu kita harus menghormati wali. Nur Muhammad, itu apa padahal Nur Muhammad itu hadisnya palsu kabeh. Jangan itu hawa nafsu, tapi sadarlah kita sebagai hamba. Ya, justru karena orang itu ada yang dikejar, kalau enggak ngejar Allah dia ngejar yang lain. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, wajhatu wajhi, aku hadapkan wajahku. La syarikalah, tidak ada yang tandingannya. Karena siapa yang, ya, tandingannya yang mengucapkan langit dan yang menciptakan langit dan bumi, enggak ada. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan itulah perintah yang ada untukku. Aku diperintahkan untuk, ya,
untuk menghadapkan wajahku, untuk menjadikan sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal muslimin, aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah, manut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, ya Allah engkau adalah sang raja, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Anta rabbi ya ana abduka, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu ya Allah. Dalam tu nafsi wa taraftu bidzanbi, aku mendolimi diriku. Nah, sini benang merahnya sama yang kemarin ya, minta dibersihkan dari dosa, tapi di sini dengan ungkapan yang lebih jelas lagi. Dalam tu nafsi wa taraftu bidzanbi, aku mendolimi diriku sendiri dan aku akui semua dosa-dosaku ya Allah. Faghfir li dzunubi jami'an, maka ampunilah dosaku semuanya ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya yang mengampuni dosa hanyalah engkau ya Allah, tidak ada yang lain ya. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, dan berilah aku hidayah petunjuk kepada akhlak yang baik, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah, selain engkau ya Allah. Maka mintanya kepada Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk ya Allah. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menjauhkanku dari akhlak yang buruk selain engkau ya Allah. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu bi yadi, ya Allah aku sambut panggilanmu ya Allah, dan semua kebaikan wal khairu kulluhu fi yadaika, kebaikan semuanya ada di dua tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaika, engkau tidak, dan keburukan bukan darimu ya Allah. Anabika wa ilaika, Anabika wa ilaika, aku berjalan hidup dengan pertolonganmu dan aku berjalan hanya kepadamu ya Allah. Tabarakta wa ta'ala, engkau adalah maha berkah dan maha tinggi ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaika, aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Indah banget ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pernyataan ikrar bahwa aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala